Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang seperti sudah saya janjikan sebelumnya, kali ini saya akan bahas tentang aturan kosinus dan luas segitiga. Aturan kosinus dan luas segitiga itu merupakan subbab kedua dari KD 3.9. Subbab yang pertama itu tentang aturan sinus, yang kemarin sudah saya buatkan juga video pembelajarannya. Nah, untuk yang ini, aturan sinus dan luas segitiga harusnya lebih gampang ya daripada aturan sinus, karena dua aturan ini dia hanya berfokus pada rumusnya aja. Jadi selama kalian tahu rumusnya, nanti dia gampang banget untuk mengerjakan. Yang penting tuh hafal ke rumusnya, terus tinggal masukin panjang sisi dan sudut yang dia bersesuaian. Nah, kita langsung masuk aja ke aturan kosinus. Jadi aturan kosinus sendiri, dia adalah sebuah rumus yang jika dituliskan adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Nah, perhatikan bahwa bentuk yang di depan ini merupakan rumus Pitagoras. Jadi kalau rumus Pitagoras itu kan untuk mencari sisi miringnya itu kan memakai rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah ini rumus Pitagoras. Nah kenapa waktu di aturan cos itu ada yang di bagian belakangnya ini? Jadi kalau aturan cos itu hanya rumus Pitagoras ditambah dengan ini. Bagian belakangnya itu dikurangi 2B cos C. Sebenarnya rumus Pitagoras pun itu diawali dengan aturan cos. Cuman karena Pitagoras itu kan di segitiga siku-siku, sehingga sudutnya itu 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu adalah 0. Makanya di Pitagoras, itu yang di bagian belakangnya ini, dia hasilnya 0. Sehingga dia hanya memakai C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jadi untuk aturan cos sendiri, kalian cukup menghafalkan rumus yang ini nih. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2B cos C. Dengan C merupakan sudut di depan sisi yang akan kita cari, panjangnya berapa. Nah, contoh pengerjaannya itu seperti ini. Jadi diketahui segitiga ABC dengan panjang B sama dengan 2 cm, C sama dengan 3 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Maka tentukan panjang sisi A. Nah, perhatikan bahwa di gambarnya ini ada segitiga ABC, kemudian panjang AC dia 2, panjang AB-nya dia 3 cm. Nah, BC-nya kita belum tahu. Dia dalam A. A-nya nanti yang akan kita cari. Kemudian yang diketahui adalah besar sudut di depannya nih, 60 derajat. Nah, jadi ciri-ciri soal yang dikerjakan menggunakan aturan cos itu adalah jika yang diketahui panjang dua sisi segitiga. Nah, ini panjang dua sisi segitiga ini yang pertama. Terus ini yang kedua. Kemudian besar sudut yang berada di antaranya atau yang diapit. Nah, ini sudut yang diapit. Jadi yang diketahui itu kemungkinan adalah dua sisi, kemudian sudut yang diapit. Nah, yang ditanyakan adalah panjang sisi yang ada di depannya. Kalau bedanya sama aturan sin gini, kalau aturan sin kemarin, itu paling nggak ada satu pasangan sisi dan sudut yang dia diketahui. Jadi yang saling berhadapan ini, paling nggak ada satu yang diketahui, sudutnya diketahui, kemudian panjang sisinya juga diketahui. Tapi kalau misalkan nggak ada yang berpasangan, ini kan nggak ada yang berpasangan nih. Ini tahu sisinya tapi sudutnya nggak tahu. Ini juga sama. Sisinya tahu, sudutnya nggak tahu. Ini sudutnya diketahui tapi sisinya nggak diketahui. Berarti kemungkinan dia memakai aturan cos, bukan pakai aturan sin. Karena kalau aturan sin harus ada yang berpasangan, kalau aturan cos itu enggak. Nah, balik ke soal ini, berarti untuk nyari A-nya sendiri, kita tinggal pakai rumus aturan cos, yaitu A kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 2 kali 2 kali 3 dikali dengan cos 60 derajat. Bisa dilihat di sini ya pembahasannya. Jadi A kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurangi 2 kali 2 kali 3 dikali cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu adalah setengah. Kemudian tinggal kita hitung aja nih. Ini berarti 4 tambah 9 dikurangi 2 kali 2 kali 3 kali setengah. A kuadrat sama dengan 13 kurangi 6. Berarti ini hasilnya 7, sehingga A sama dengan akar 7. Udah, gini toh. Dia tuh hanya memakai rumusnya. Jadi rumusnya tinggal kita masukin, terus kita nyari apa. Nanti tinggal dipindah ruas atau kita sederhanakan pakai operasi biasa. Jadi tinggal dihitung aja nih. Nggak ada analisisnya sama sekali. Kemudian setelah aturan cos, ini juga contoh kedua juga sama ya. Nanti bisa kalian lihat sendiri yang PDF-nya sudah saya share. Contoh kedua sama, contoh ketiga juga sama. Bedanya adalah dia soalnya cerita ada arah mata angin, kemudian yang bergerak itu adalah kapal. Nanti kita biasanya suruh menentukan jarak perpindahannya atau jarak dari A ke B, terus B ke C, dan seterusnya.
Nah, selain itu, ada juga aturan luas segitiga. Jadi yang kedua adalah aturan luas segitiga. Ini juga sama. Walaupun yang namanya aturan, cuman dia lebih ke rumus. Jadi kita tinggal ngapalin rumusnya aja. Nah, rumus luas segitiga itu kan biasanya setengah kali alas kali tinggi. Cuman kalau misalkan alas sama tingginya nggak diketahui, kita boleh memakai trigonometrinya. Dengan catatan harus ada minimal satu sudut yang diketahui dan dua sisi yang dia mengapit. Jadi nanti rumusnya adalah ini, luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali C kali B dikali sin A. Dengan A merupakan sudut yang diapit oleh C dan B. Nah, atau juga bisa ini ya, setengah kali A kali B sin C, dengan C adalah sudut yang dia diapit oleh A dan B. Nah, contohnya diberikan segitiga ABC dengan panjang AC sama dengan 6, BC sama dengan 8, dan besar sudut C sebesar 30 derajat. Nah, besar sudut C ini, sudut C adalah sudut yang diapit AC dan BC. Sehingga luas segitiganya tinggal kita tulis rumusnya, yaitu setengah dikali AC kali BC. Nah, perhatikan di sini ya, ini dia salah ketik. Dia harusnya bukan sin A, dia harusnya adalah sin C, karena besar sudutnya itu yang diketahui C. Dan C merupakan sudut yang di antara AC dan BC. Jadi ini salah ketik ya, harusnya sin C. Sama dengan setengah dikali 6 kali 8 kali sin 30 derajat. Berarti sama dengan setengah dikali 6 kali 8 kali setengah juga. Karena sin 30 derajat itu setengah. Berarti sama dengan hasilnya 12 cm persegi. Kayak gitu. Sementara ini rangkumannya, jadi ya cuma gini tau nih. Rangkumannya tuh hanya ada aturan kosinus dan juga rumus untuk luas ABC. Di sini ada yang salah ketik ya. Jadi aturan kosinus kan dia bisa dituliskan 3 kali. Ini juga sama 3 kali. Tergantung sisinya yang jadi patokan tuh yang mana. Ini patokannya C, ini patokannya A. Nah, yang di bawah tuh harusnya patokannya B. Cuman yang B itu dia malah C-nya ditulis ulang. Jadi kalian nggak usah ngapalin tiga-tiganya, cukup satu aja. Karena kan bentuknya sama, cuma dirubah posisinya aja, ditukar-tukar. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, ini dari Pitagoras, terus tinggal ditambah, dikurangi 2B cos C. Itu untuk cara mengapalinnya, biar gampang. Sementara luas ABC itu sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Jadi sama kayak alas kali tinggi. Cuman sekarang dia dikalinya sama sin C. Dengan tingginya itu bukan sisi tinggi ya. Jadi dia dua sisi segitiga yang ada di luar. Setengah kali A kali B terus dikali sama sin sudut yang diapit. Oke, supaya lebih jelasnya kita mungkin masuk ke latihan soal ya. Jadi latihan soal ini dia ada beberapa soal, tapi saya akan ambil nggak semuanya, paling 3 atau 4 soal. Ini udah saya kerjakan di PPT, jadi kita lihat aja ya. Kita lihat dulu. Oke, ini berarti untuk yang nomor 1 dulu ya. Gimana cara mengerjakannya nomor 1. Nah, yang nomor 1 ini kita dikasih gambar segitiga PQR dengan panjang PQ itu 6 cm, kemudian panjang QR ini 8 cm dan sudut Q 120 derajat. Kita suruh menentukan panjang sisi PR-nya. Nah, jadi ini. Perhatikan bahwa ini dia udah kelihatan banget harus pakai aturan cos ya, karena yang diketahui adalah dua sisi segitiga, kemudian besar sudut yang diapit. Terus yang ditanyakan adalah sisi yang berada di depan sudutnya ini, atau sisi yang ketiga. Oleh karena itu kita tuliskan dulu aturan cosnya, yaitu PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat dikurangi 2PQ kali QR dikali sama cos Q. Terus tinggal kita substitusi nilainya. Ini berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 2 kali 6 kali 8 dikali sama cos 120 derajat. Ini jadinya 36. Kemudian ini 64. Ini tinggal hitung. Nah, cos 120 derajatnya itu dirubah menjadi 180 dikurangi 60. Jadi 36, 64, ini jadi 96. Yang ini 120 derajat dirubah jadi 180 dikurangi 60. Karena dia di kuadran kedua, jadi 120 derajat itu kan di kuadran kedua. Sehingga nilai cosnya nanti pasti negatif. Sehingga harus kita beri tanda negatif di depan. Nah, ini berarti jadi 100 dikurangi 96 dikali negatif cos 60 derajat. Kenapa dia negatif? Karena dia di kuadran kedua. Kuadran kedua itu yang positif, hanya sin. Terus kita lanjut, cos 60 derajat itu adalah setengah. Sehingga dia jadi 100 dikurangi 96 dikali negatif setengah. Sama dengan 100 ditambah 48 sama dengan 148.
Nah, karena PR kuadrat sama dengan 148, berarti PR sama dengan akar 148. Sama dengan akar 4 dikali akar 37. Berarti kan penyederhanaan akar ya. Jadi penyederhanaan akar itu kita rubah akarnya ini, bilangan di dalam akar menjadi perkalian dua bilangan, di mana salah satu bilangannya bisa keluar akar. Jadi kita rubahnya jadi akar 4 kali akar 7. Nah, akar 4-nya dia berubah jadi 2. Sehingga hasilnya 2 akar 7. 2 akar 37. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Yang B, 2 akar 37. Jadi pahami dulu ya. Sebenarnya gampang sih, ini tinggal yang penting hafal rumusnya, terus masukannya ini benar nih. Jadi yang penting hafal rumus, terus waktu substitusinya betul, kemudian sampai akhir tuh hanya ke perhitungan murni aja. Yang penting jangan sampai salah hitung sih. Lanjut, soal selanjutnya yang nomor 3. Diketahui segitiga ABC dengan sudut C sama dengan 30 derajat, AC 2A, dan BC sama dengan 2A akar 3. Maka panjang AB adalah, sebenarnya nggak usah digambar tuh nggak masalah. Karena kita bisa membayangkan ya. Jadi sudut C itu merupakan sudut yang diapit oleh AC dan BC. Tapi kalau misalkan mau digambar juga boleh. Nanti gambarnya kayak gini. ABC, nah sudut C itu dia diapit oleh AC dan BC. Dan yang ditanyakan itu AB atau sudut di depan sisi di depan sudut C-nya. Sehingga dia pasti pakai aturan cos lagi. Kita tulis aturan cosnya berarti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kali AC kali BC dikali cos C. Terus tinggal kita substitusiin, kita ganti nilainya. Dia jadi 2A kuadrat tambah 2 akar 3 kuadrat dikurangi 2 kali 2A kali 2 akar 3 dikali cos C berarti cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Nah, yang ini nanti dikuadratin. 2 kuadrat dia 4, berarti 4A kuadrat. Ditambah, ini jadi 4A kuadrat. Akar 3-nya, dia akarnya berarti hilang, dia jadi 3. 4A kuadrat dikali 3 nanti jadinya 12A kuadrat. Nah, yang ini 2 sama setengahnya kita coret. Coret-coret. Terus ini jadi 4A kuadrat. Ini jadi kali 3. Nah, ini jadi 12A kuadrat. Sementara ini kenapa dia 4A kuadrat? Karena dia 2A kali 2A. Terus akar 3 dikali akar 3, dia jadinya akar 9, atau sama dengan 3. Tuh. Terus AB kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurangi, ini berarti 12A kuadrat. Ini berarti bisa hilang, plus 12A kuadrat dikurangi 12A kuadrat, sehingga AB kuadrat sama dengan 4A kuadrat. Nah, AB berarti akar 4A kuadrat sama dengan 2A. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Ini sebenarnya juga sama ya kayak nomor 1, cuman bedanya adalah dia nggak pakai angka biasa, dia melibatkan variabel A. Cuman cara mengerjakannya sama. Jadi nggak usah bingung kalau misalkan dia itu bukan bilangan bulat tapi ada variabelnya. Tinggal dihitung aja, hitung biasa kok. Lanjut ya. Ini boleh dicatat, catat dulu boleh nggak masalah. Kalau misalnya dicatat berarti di pause dulu. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya ini nomor 4. Nomor 4, sebuah segitiga ABC dengan panjang AB 8, BC 13 cm, dan AC sama dengan 15 cm. Jika X adalah sudut yang dibentuk antara sisi AB dan AC. Nah, ini dia udah dikasih tahu ya. X adalah sudut yang diapit atau yang dibentuk antara sisi AB dan AC. Maka nilai sin X kali tan X adalah, karena dia itu diapit oleh AB dan AC, berarti X itu berada di depan BC. Sehingga nanti patokannya adalah sisi BC-nya. Jadi nanti aturan cosnya adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, jadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurangi 2AC AB cos X. Kenapa di sini AC dan AB? Karena X itu terletak di antara AC dan AB. Tuh. Terus tinggal kita masukin panjang sisi yang dia bersesuaian. BC-nya dia kita isi 13, AB-nya 8, AC-nya dia 15. Dikurangi 2 kali 8 kali 15 cos X. 169 sama dengan 64 tambah 225 dikurangi, ini 240 dikali cos X. Terus tinggal dihitung biasa, 169 sama dengan 289 dikurangi 240 cos X. Ini itu ya, yang ini typo nih, yang V-nya dia nggak ada, jadi cos X. Nah, terus 240 cos X-nya itu kita pindah ke sini. Pindah ke kiri dia jadi positif, yang 169-nya
dari kiri pindah ruas ke kanan. Jadi 240 cos X sama dengan 289 dikurangi 169 sama dengan 120. Karena 240 cos X sama dengan 120, berarti sekarang untuk nyari cos X-nya, 240-nya pindah ke kanan. Di sini dia kali, pindah ruas dia jadi bagi. Sehingga cos X sama dengan 120 per 240. Kita kecilin jadi 1 per 2. Karena cos X-nya 1 per 2, berarti dia termasuknya sudut istimewa. Nah, sudut yang nilai cos-nya setengah itu adalah 60 derajat. Jadi X itu sama dengan 60 derajat. Karena X-nya 60 derajat, sehingga sin X dikali tan X sama dengan sin 60 derajat dikali tan 60 derajat. Sama dengan, ini setengah akar 3 dikali dengan tan 60, dia akar 3. Sama dengan akar 3 kali akar 3, akarnya hilang, 3 per 2. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Berarti D. Oke, jadi 3 soal udah kita bahas ya. Jadi nomor 1, 3, sama nomor 4. Untuk nomor yang lainnya tuh sebenarnya pengerjaannya sama, hanya bilangannya aja yang diganti. Itu kalian boleh jadikan sebagai latihan soal mandiri ya. Jadi bisa dikerjakan secara mandiri, atau kalian boleh tanya ke teman. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, atau misalkan kalian ingin mencocokkan kira-kira jawabannya benar atau enggak, bisa dikirim ke grup, atau via Jabri ke saya, supaya saya bisa ngecek ya. Yang penting kalian juga harus nyoba ngerjain supaya kalian tahu rasanya pakai rumusnya tuh kayak gimana, dan supaya kalian lebih terbiasa sih sama rumusnya. Jadi nggak hanya dihafal tapi juga digunakan dengan cara dipraktekkan dalam mengerjakan soal. Oke, saya rasa itu dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh via Japri, atau bisa lewat grup, atau bisa komen di YouTube juga nggak masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.